Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mama Diani Dina semuanya, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan jangan lupa bahagia. Nah, pada video kali ini Mama Diani Dwina mau jalan-jalan nih atau mau makan ke Skyline Best View Resto. Sebelumnya udah pernah kesini sama teman-teman. Ini ceritanya sama keluarga nih. Jadi pengen juga sih ngajak keluarga nikmatin resto yang cakep banget ya kalau menurut saya, dan memang pantas banget dia bilang sebagai Skyline Best View Resto karena berada di ketinggian sehingga view dari restonya itu memang bagus banget ya, bisa ngelihat Bandung secara luas dari ketinggian. Kita lagi perjalanan dari Sirk Dago Hotel. Dari Sirk Dago Hotel ini jaraknya cuma 9 kilo ya, dan alhamdulillahnya lancar nih karena kita pagi-pagi. Jadi ceritanya kita sengaja mau pagi-pagi biar nanti restonya nggak terlalu rame, kita biar bisa bebas nih mau explore dan mau videoin berbagai sudut di sana. Oh ya sahabat-sahabat, kalau di sini tuh makan ya kayaknya lebih baik kita kosongin perut dulu dari rumah. Jadi jangan sarapan dulu karena porsinya nanti lumayan besar ya. Sayang banget kalau kita hanya makan yang kecil-kecil karena makanannya cukup bermacam ragam dan lezat semuanya. Kalau menurut saya yang doyan makan ya. Oke, kita menuju ke sana ya sahabat-sahabat. Kita ikutin dan tonton sampai habis ya. Nah, Skyline Best View Resto ini tepatnya berada di Jalan Dago Pakar Timur nomor 108 Ciburial, Cimenyan. Jadi ini berada di ketinggian yang lumayan. Makanya jalannya pun lumayan ya, tinggi nih, lumayan menanjaknya, sudutnya banget lumayan. Tapi saya lihat tadi ada yang main sepeda ke sini ya. Wah, itu pasti lumayan banget nih berat ya ke sini. Ini agak sepi juga. Di kanan kiri pun banyak restoran-restoran dan juga villa-villa ya di sini di Dago Pakar Timur ini. Dan kita mau menuju ke sana tuh saat ini masih jam 9. Kalau di informasinya sih dia itu bukanya jam 10 ya, sama ya seperti restoran-restoran yang lain. Buka jam 10. Jadi ceritanya memang kita mau explore dulu spot-spot foto yang menarik dengan leluasa sebelum nanti kita mulai memesan makanan ya. Oke sahabat-sahabat, gimana nih kalau sahabat-sahabat ke Bandung? Mungkin ada yang juga ya yang sengaja main ke Dago Pakar untuk sekedar makan ataupun sekedar lihat pemandangan. Ini bisa banget dicoba sahabat-sahabat ya. Atau juga mungkin yang memang sudah menginap daerah sini, bisa juga mampir ke Skyline ataupun bisa ke tempat yang lain. Oh ya, di Skyline ini memang saya sudah pernah kesini tuh sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi nggak tahu nih ada perubahan apa nanti di sini. Kira-kira apakah mungkin tata ruangnya atau bagaimana ya. Tapi yang jelas kalau pemandangan indahnya sih pasti masih sama ya. Pemandangan Bandung dari ketinggian itu memang luar biasa indah. Oke sahabat, ini sekarang kita udah sampai ya, pagi sekali jadi masih sepi. Parkirannya leluasa nih, bisa memilih yang mana supaya nanti mudah keluarnya. Nah, di seberangnya juga ada restoran yang kopi ya, kopi Ireng ya ini restorannya di seberangnya. Kemudian ini Skyline Best View Restonya terdiri dari 4 lantai ya. Di bawah ini parkiran. Lantai 2-nya itu tempat makan yang memang kelihatannya untuk banyak orang gitu ya. Nanti bisa kita lihat ya. Kemudian di lantai ketiganya itu baru tempat makan utama. Dan di lantai 4-nya ada rooftop yang memang sengaja dibuat seperti konsep taman untuk kita bisa foto-foto ataupun kita bisa melihat pemandangan Bandung dengan cukup leluasa ya. Oke, ayo kita masuk ke dalam yuk. Suasananya kayak gimana nih? Kita minta izin dulu ya, meskipun belum buka, kita minta izin masuk dan kita mau foto-foto dulu, tapi belum pesan makanan. Ya, kita masuk ya, sahabat.
dari pintu masuk dan tangga ini kita sudah disuguhi beberapa ornamen-ornamen yang unik ya, ala-ala Sundanis, ada yang rotan-rotannya. Dan di sini pun ada spot foto yang cukup cantik dengan tagline skyline. Nah, ini cantik juga ya, ada lampu kristalnya. Ini seperti lobbynya mungkin ya, bisa menunggu kalau misalnya lagi ngantri. Ini indah sekali ya, di sini udah coba tertata dengan baik. Kemudian di sini juga tersedia palet parking. Dan di sini tuh ada denahnya ya, seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada party atau apa bisa memanfaatkan juga nih seperti ini. Kemudian ini tangganya juga lumayan unik ya. Sebetulnya ada lift juga, tapi kita mau menikmati suasana tangganya. Ini ada beberapa ornamen unik, ornamen seni ya. Saya 3 tahun yang lalu kesini, kondisinya beda sahabat-sahabat. Mungkin mereka pun setiap tahun atau setiap berapa lama ada ini ya permajaan ornamen-ornamennya, sehingga orang nggak bosan kesini dan merasa selalu suasana yang baru lagi gitu di sini. Oke, kita lanjutkan ya ke lantai berikutnya. Di lantai yang kedua ini adalah tempat makan yang sepertinya bisa didesain juga untuk desain prasmanan ya. Seperti ini, mungkin kalau party atau apa bisa nih di sini. Dan di sini tuh yang membuat kita merasa nyaman adalah di ujung sana ya, ujung sebelah kanan, dimana menghadap ke pemandangan Bandung itu seperti nggak ada dindingnya ya, cuma ada kaca dan kerai gitu ya, dan kerai gitu. Jadi itu betul-betul kita bisa memandang pemandangan tuh secara leluasa banget ya. Ini indah banget. Ini betul-betul kita jadinya leluasa, jadi nggak ada terbatas dinding, makanya bisa bebas. Tetapi juga dengan naungan yang sangat memadai sehingga tidak terasa panas ya. Kebetulan mungkin ini karena masih pagi ya, nggak terasa panas. Kemudian juga ornamen-ornamennya itu sangat menarik ya. Ini lantai 3-nya. Ini resto yang favorit kayaknya karena pengunjung-pengunjung pada kesini. Bisa kita lihat ya, tata kursi-kursinya itu ditata sedemikian rupa sehingga dia tetap ada berjarak, tetapi juga masing-masing tuh masih bisa ngelihat view Bandungnya ya, masih view di luaran sana, langitnya gitu kan, kemudian hijau di lembah-lembahnya. Kemudian masih ada perkotaan di sana, pemandangan perkotaan di sebelah sana. Ini indah banget. Sambil kita makan tuh mata kita bisa rileks ya, dan dimanjakan dengan pemandangan ini. Kemudian kita coba naik ke lantai 4-nya. Ada rooftop ya. Di sini ada taman mungil yang hijau dan asri. Seperti biasa nih ya, taman indoor, semi indoor begini biasanya memang betul nih ada sirih gading. Dan juga beberapa palm dan juga sansevieria, ada anthurium juga. Ini indah banget. 3 tahun yang lalu saya kesini, seingat saya waktu itu bunganya masih plastik semua, tapi ini udah ada tanaman hidup ya, jadi terasa lebih asli dan lebih natural. Kemudian nih ciri khasnya dia ada kata love seperti ini ya, bisa buat latar foto yang cukup instagramable. Nah ini dia kan surprise-nya di sini, di rooftopnya ini. Di sini tidak dijadikan tempat untuk makan, tapi betul-betul tempat outdoor yang bisa buat kita foto-foto ataupun hanya healing lah ya, ibaratnya healing, tapi juga di tempat yang cukup nyaman gitu. Kalau hujan bisa langsung masuk ke sini tanpa harus kita bersusah payah, karena jalannya tadi cukup lancar dan mudah sekali dilalui. Ya, gimana sahabat? Cukup menarik bukan? Banyak juga ya review mengenai Skyline Best View Resto ini ternyata, karena memang sangat menarik gitu ya. Ini bagus buat kita yang suka pemandangan hijau, biru, langit, ini sangat menarik banget. Tapi kalau kami sendiri sih belum coba kesini pada malam hari seperti apa pemandangannya, tapi kami sangat senang pemandangan pagi seperti ini ya sahabat. Ini juga tersedia ayunan buat foto-foto ya. Spot fotonya juga dibanding 3 tahun yang lalu ini udah berbeda lagi ya. Ini kita pengen lihat nih, saya tertarik dengan living wall atau green wall-nya ini ya sahabat-sahabat.
Ini ide kitchen wallnya cantik banget ya, sekitar 2 kali 2 meter. Tanamannya ini memang betul-betul dia tahan juga, tahan banyak air dan tahan kurang air ya. Ini tanamannya. Kemudian juga bromelnya banyak sekali nih. Bromel bisa tata seperti ini ya, membentuk diagonal. Cantik. Kemudian juga bromel yang berwarna lain di bagian bawah. Jadi sebenarnya ada 4 jenis tanaman utama yang nanti dia secara natural jadinya saling menyatu gitu ya. Jadi antara transisinya ini nanti dia saling join gitu. Cantik banget. Kemudian satu lagi yang mana ya? Kemudian dimulai ke sini. Ditambah fern ya, ditambah kadaka. Selain yang tadi ada bromel, kemudian juga ada kadakanya. Jadi cantik banget nih. Ada 5 warna ya di sini. Yang dominan merah, hijau, putih, kuningan, kemudian hijau muda atau kuningan juga. Ini seger banget nih, sehat banget di sini. Dia bisa tumbuh optimal. Mungkin karena Bandung juga dingin dan lembab ya. Jadi cantik nih, cantik optimal. Lihat pemandangan di sini nggak bosan-bosan ya sahabat. Ini rumput hijaunya juga sangat terawat dan bersih banget, yang membuat kita tuh jadi betah gitu. Ini contoh spot fotonya seperti ini sahabat ya. Jadi yang di lantai 3 restoran itu pun juga kita bisa foto. Oke, sekarang udah jam 10 lewat nih. Kita mau langsung aja pesan makanan ya. Ini makanannya cukup lengkap. Dan di sini tuh luas ya, jadi kita leluasa nih mau duduk di mana pada pagi ini ya, mau lihat di mana. Ada juga yang untuk tersedia hanya untuk berdua ataupun sofa seperti ini sih bisa tersedia untuk sampai 5 orang ya sekeluarga. Dan dengan jarak yang cukup lumayan bisa diatur ya pada masa pandemi ini. Kemudian kami memperhatikan juga sanitasinya ini sangat memadai ya, pada awal nih disanitasi dulu dengan seksama. Dan kita pun tetap pakai masker dulu ya sahabat-sahabat. Di sini karyawannya juga semua pakai masker, tertib semuanya. Oke, buku menunya kelihatan tebal ya, kayaknya cukup lengkap. Kita mulai buka menunya apa aja. Di sini menu dimulai dari appetizer ke makanan utama, kemudian ke dessertnya. Dan cukup lengkap dong, seperti saya duga ya. Makanan utamanya itu makanan utama yang porsinya besar dong, untung kita belum makan. Jadi kita nanti jangan sampai nggak habis ya. Udah kita pesan makanan banyak dan jangan sampai nggak habis. Karena ini porsinya cukup besar juga. Banyak makanan-makanan yang itu tradisional, tapi juga ada yang makanan-makanan Eropa ya, kayak pizza, kemudian juga steak di sini lengkap ya, burger juga ada. Pilihannya cukup bervariasi ya. Jadi kalau kita bawa anak-anak ataupun suami yang memang kesukaannya beda-beda, di sini bisa terpenuhi lah ya. Mulai dari sate, kemudian juga sop buntut, nasi liwet, itu bahkan ada nasi timbel komplit ya. Lihat nih makanannya. Jadi lapar banget ya. Nasi goreng juga ada dan dengan lauk pauk yang sangat memadai. Kemudian dessertnya ini lengkap banget ya, macam-macam puding, kemudian macam-macam ice cream, dan minumannya juga dengan harga yang menurut saya sih masih relatif masuk lah ya, nggak terlalu yang mencekik banget gitu. Dengan pemandangan seperti ini sangat recommended banget. Nah ini makanannya ya yang udah jadi, kita abadikan foto dulu nih karena ini enak banget dan dishnya juga cantik ya. Oke sahabat, kita coba cicipin dulu nih, makanannya udah datang. Kebetulan karena mungkin masih pagi dan nggak ngantri, jadi makanannya relatif cepat ya disajikannya. Nah ini enak banget nih di sini suasananya ya. Oke, ini sebetulnya anak saya udah nggak sabar nih pengen cepat makan, tapi kita mau foto-foto dulu makanannya ya, karena ini sudah ditata dengan cantik sekali. Kita icip makanannya. Nah ini saya coba spaghetti oglio, kemudian ada juga nih yang fettuccine-nya, kemudian coba sate marangi karena ini kayaknya lauk pauknya yang kurang nih yang spaghetti oglio-nya. Kemudian nasi goreng komplit. Nah ini fettuccine-nya creamy banget, super enak deh.
Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak ya udah nonton videonya. Jadi di sini tuh kami selain makan bisa foto-foto yang banyak buat di Instagram nantinya. Sampai jumpa di video lainnya ya sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.